Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Saat ini kita akan membahas tentang taat di bibir, memberontak dalam hidup. Nah saudaraku, salah satu bentuk kemunafikan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang mengaku mengenal Tuhan, tetapi hidupnya justru bertentangan dengan pengakuannya. Nah, kita bisa berkata Tuhan itu baik, berkata saya percaya Tuhan, bahkan aktif dalam pelayanan. Tetapi kehidupan sehari-hari kita tidak mencerminkan Tuhan yang kita akui. Nah, ini yang ditegur di dalam Titus 1 ayat 16. Ada tertulis mereka mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Nah, ayat ini sangat keras saudara. Bukan orang luar yang dibicarakan tetapi orang yang mengaku percaya. Nah, masalah utamanya adalah iman di bibir bukan di hidup. Yang pertama, pengakuan tanpa ketaatan. Banyak orang fasih berbicara tentang Tuhan, tahu ayat-ayat Alkitab, terlihat rohani, tetapi hidup dalam dosa, tidak taat, tidak berubah. Nah, ini adalah iman yang hanya di mulut, bukan di hati. Nah, yang kedua, hidup yang menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupan. Contoh, berkata percaya Tuhan tetapi hidup dalam kebohongan. Berkata mengasihi Tuhan tetapi menyimpan kebencian. Berkata taat tapi terus melawan firman. Nah, hidup kita bisa menjadi penyangkalan terhadap Tuhan. Yang ketiga, Tuhan melihat perbuatan bukan hanya pengakuan. Tuhan tidak terkesan dengan kata-kata kita, saudara. Dia lihat karakter, keputusan, dan tindakan kita sehari-hari. Nah, penekanan utama dari iman sejati terlihat dari perbuatan, saudara. Iman yang benar adalah iman yang menghasilkan ketaatan, yang menghasilkan perubahan hidup, dan yang menghasilkan buah. Seperti tertulis juga, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pertanyaannya adalah apakah iman kita hidup atau mati? Nah, mari kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Yang pertama, bangsa Israel mengaku sebagai umat Tuhan, melakukan ibadah dan korban, tetapi hidup dalam pemberontakan dan penyembahan berhala. Mereka dekat di bibir tapi jauh di hati. Yang kedua, Raja Saul dipilih oleh Tuhan, mengaku taat tetapi tidak sepenuhnya melakukan firman Tuhan, lebih takut kepada manusia daripada Tuhan. Ketaatan setengah adalah pemberontakan yang terselubung. Yang ketiga adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, tetapi hatinya tidak berubah. Akhirnya mengkhianati Yesus. Jadi kedekatan secara fisik tidak menjamin ketaatan hati. Yang keempat adalah Bapak Abraham. Nah, Abraham tidak hanya percaya tetapi taat, bahkan rela mempersembahkan Ishak. Jadi iman sejati selalu disertai oleh tindakan. Nah, coba kita bayangkan sebuah pohon mangga, saudara. Dari jauh terlihat besar dan hijau, daunnya lebat, batangnya kuat. Tetapi saat didekati tidak ada satupun buah. Pohon itu terlihat hidup tetapi tidak berfungsi. Begitu juga orang percaya. Terlihat rohani, banyak aktivitas, banyak kata-kata iman, tetapi tidak ada buah kehidupan. Iman tanpa buah adalah iman yang kosong. Nah, apa yang menjadi tanda-tanda kemunafikan? Cepat berbicara tentang Tuhan, lambat melakukan firman. Senang didengar rohani, tetapi tidak mau berubah. Aktif di gereja, tapi hidup pribadi tidak benar. Menghakimi orang lain tapi tidak mengoreksi diri sendiri. Nah, apa yang menjadi akar permasalahannya, saudara? Dan mengapa itu terjadi? Nah, karena apa? Karena hati belum sungguh-sungguh bertobat. Ingin terlihat baik bukan menjadi benar. Tidak mau bayar harga untuk taat. Masih mencintai dosa. Intinya ada pemberontakan tersembunyi.
Apa yang menjadi jalan keluarnya? Nah, jalan keluarnya adalah yang pertama pertobatan yang sungguh. Jadi bukan sekedar merasa bersalah tetapi berubah arah hidup. Yang kedua, ketaatan setiap hari. Taat bukan perasaan tetapi keputusan, saudara. Yang ketiga adalah hidup dalam integritas, sama di depan umum dan dalam kesendirian. Yang keempat adalah minta Roh Kudus yang mengubahkan. Kita tidak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan tidak mencari orang yang pandai berkata-kata, tetapi Tuhan mencari orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi lebih baik sedikit bicara tapi banyak taat daripada banyak bicara tetapi hidup memberontak. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya mengenal Tuhan dengan mulut, tetapi dengan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam pemenang.